Baik, di sini saya akan menjelaskan penyesuaian pekerjaan. Yang pertama itu ada definisi dewasa awal, yang dimana masa dewasa awal ini adalah periode transisi di mana individu itu mulai mengadaptasi diri dengan pola kehidupan dan harapan sosial baru. Nah, dalam fase ini mereka diharapkan untuk menjalankan berbagai peran baru seperti suami atau istri, orang tua dan pencari nafkah, serta mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang sesuai dengan tanggung jawab. Yang kedua itu penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa awal. Jadi kita harus memilih pekerjaan sesuai dengan bakat minat kita. Itu langkah yang paling penting. Terus ada juga stabilitas pilihan pekerjaan. Stabilitas dalam pilihan karir menjadi penting seiring bertambahnya usia. Terus ada penyesuaian diri pria. Beberapa kondisi yang mempengaruhi pria dalam penyesuaian dengan pekerjaan antara lain kesempatan untuk berperan, kepuasan terhadap penggunaan kemampuan, dan cara beradaptasi terhadap wewenang serta gaji yang diterima. Selanjutnya ada masa penyesuaian perkawinan teman-teman. Menikah dan hidup berkeluarga merupakan bagian penting dari siklus kehidupan manusia dan juga keberlanjutan generasi. Kesiapan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosiologis menjadi kunci keberhasilan pernikahan, meskipun tingkat kesiapan ini berbeda pada setiap individu. Nah, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah usia, sebagaimana Harlock menyatakan bahwa umur mempengaruhi kepuasan dan kesuksesan pernikahan. Dan menurut Walgito, kematangan psikologis pasangan sangat diperlukan untuk penyesuaian diri dalam pernikahan. Hal ini mencakup emosi yang stabil, kemandirian, tanggung jawab, serta integrasi kejiwaan yang baik. Pasangan juga harus memiliki tujuan hidup yang jelas, produktif, kreatif, dan menjunjung nilai etis serta religius. Nah, kematangan emosi seperti yang dijelaskan Chaplin memungkinkan individu berpikir rasional, objektif, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Pernikahan ialah menyatukan dua individu dengan latar belakang keluarga, budaya, sifat, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan. Selain cinta, diperlukan pengertian mendalam, keterbukaan, dan toleransi untuk menerima kepribadian, serta lingkungan sosial budaya pasangan. Penyesuaian ini melibatkan berbagai aspek seperti hidup bersama, peran baru, komunikasi, penyelesaian konflik, dan hubungan keluarga besar. Penyesuaian pernikahan adalah proses adaptasi antara pasangan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hubungan emosional, peran sosial, hingga kehidupan seksual untuk mencapai kepuasan pernikahan. Nah, dalam berumah tangga pastinya ada konflik, dan dalam konflik perkawinan sering terjadi akibat perbedaan pandangan, kepribadian, atau nilai yang bertentangan. Pada masa penyesuaian, tantangan ini seringkali menjadi ujian yang besar bagi pasangan. Nah, solusinya terletak pada kesediaan untuk mendengarkan, beradaptasi, dan bekerja sama. Pernikahan adalah perjalanan bersama di mana komunikasi dan saling menghargai menjadi fondasi utama untuk menghadapi setiap tantangan. Penyesuaian diri terhadap masa keorangtuaan. Jadi menjadi orang tua itu seringkali membawa banyak pengorbanan dan tantangan sehingga bisa dianggap sebagai masa krisis. Kelahiran anak dapat menimbulkan seluruh keluarga dan semua anggota bisa merasakan stres dengan tingkat yang bervariasi. Kehadiran anak pertama seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang merasa belum siap untuk menjalani peran ini. Penyesuaian orang tua dengan dampak yang berbeda antara wanita dan pria. Yang pertama itu sikap terhadap kehamilan, yang kedua sikap terhadap kehadiran anak, yang ketiga usia orang tua, yang keempat itu jenis kelamin anak, yang kelima itu jumlah anak, yang keenam itu harapan orang tua, yang ketujuh itu perasaan keseimbangan tugas, dan yang terakhir sikap terhadap perubahan peran watak anak. Banyak dewasa muda, peran sebagai orang tua seringkali direncanakan dengan matang, disesuaikan dengan peran lainnya dalam kehidupan, serta dipengaruhi oleh situasi ekonomi masing-masing. Penyesuaian terhadap masa kesendirian. Masa dewasa awal dianggap sebagai tahap di mana seseorang berusaha membangun identitas diri yang kuat dan mencari kedekatan emosional dengan orang lain.
Kesepian pada masa dewasa awal tidak selalu berkaitan dengan status pernikahan saja, tetapi juga bisa timbul karena tekanan untuk beradaptasi dengan tuntunan sosial dan profesional seperti membangun karir, mandiri secara finansial, dan memenuhi harapan keluarga atau masyarakat. Pada tahap ini, individu sering merasa adanya ketidaksesuaian antara harapan pribadi dan realitas yang mereka hadapi, terutama jika mereka belum menemukan pasangan. Kesepian yang dialami oleh individu lajang pada masa dewasa awal juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan keintiman. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa muncul perasaan terisolasi atau bahkan rendah diri, yang kemudian berpotensi menghambat perkembangan psikologis dan sosial. Individu yang merasa kesepian dalam jangka panjang akan lebih rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Namun, tidak semua orang yang hidup sendiri atau lajang mengalami kesepian. Beberapa orang justru menikmati kemandirian dan menemukan kebahagiaan melalui aktivitas pribadi atau jaringan sosial yang luas. Di Indonesia, masih banyak pandangan kuno menganggap bahwa pria atau wanita yang memilih untuk tetap lajang akan merasa kesepian, kurang bahagia, dan kehilangan kebanggaan serta keintiman yang dapat diperoleh dari kehidupan pernikahan. Padahal, semua itu kembali terhadap individunya. Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak menikah, baik karena pilihan pribadi maupun pengaruh lingkungan. Beberapa orang memutuskan untuk tetap lajang karena pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Pengalaman ini biasanya mempengaruhi hingga usia 20-an. Namun seiring waktu, pengaruh tersebut dapat berkurang atau berubah sesuai dengan kondisi hidup seseorang. Bahaya dari proses penyelesaian karir dan perkawinan selama masa dewasa dini. Proses penyelesaian antara pekerjaan dan status perkawinan seringkali menimbulkan resiko, terutama pada awal masa dewasa. Orang dewasa muda kurang memiliki dasar yang kuat untuk menyesuaikan diri dalam aspek-aspek ini dibandingkan dengan aktivitas hidup lainnya. Mereka juga menerima sedikit arahan atau bantuan berbeda dengan masa kanak-kanak atau masa remaja ketika dukungan lebih melimpah. Bahaya karir pada masa dewasa dini terdapat risiko pekerjaan yang tinggi dan dua masalah utama yang menjadi ancaman bagi penyesuaian sosial dan pribadi adalah ketidakpuasan kerja dan pengangguran. Kecewaan terhadap pekerjaan lebih sering terjadi dibandingkan dengan kecewaan akibat pengangguran, kecuali pada masa krisis ekonomi. Bahaya pekerjaan selama periode awal dewasa. Bahaya dalam pekerjaan tetap menjadi tantangan utama. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan pengangguran adalah dua ancaman yang signifikan. Dari keduanya, ketidakpuasan kerja lebih umum dialami dibandingkan dengan pengangguran, kecuali pada masa resesi ekonomi. Bahaya perkawinan. Perkawinan yang tidak bahagia dapat menimbulkan resiko besar bagi penyelesaian diri dan sosial. Menurut Rene, hubungan dengan pasangan sangat berhubungan erat dengan emosi dan citra sosial seorang, sehingga masalah dalam perkawinan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk meraih kepuasan dalam hubungan dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Keberhasilan penyelesaian diri dengan masa dewasa dini. Keberhasilan dalam penyelesaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa marah, frustasi, kekecewaan, atau rasa tidak percaya diri. Orang yang berhasil menyesuaikan diri biasanya memiliki kondisi mental yang stabil tanpa adanya gejolak emosional atau kecemasan akibat rasa bersalah. 6 aspek utama penyelesaian diri yang baik. Yang pertama, kontrol terhadap emosi berlebihan. Individu mampu mengendalikan emosinya dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Mekanisme pertahanan diri minimal. Individu mampu mengakui kegagalan dan tetap berusaha mencapai tujuan. Frustasi personal yang minimal. Individu yang merasa tidak berdaya akan kesulitan mengatasi situasi sulit. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Individu mampu berpikir rasional dan mengendalikan emosinya dalam situasi konflik. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman penyesuaian yang baik didasarkan pada kemampuan individu belajar dari pengalaman masa lalu. Sikap realistik dan objektif. Individu mampu menilai situasi sesuai kenyataan dan bersikap rasional. Orang yang mampu menyesuaikan diri dengan baik adalah mereka yang meskipun memiliki keterbatasan telah belajar bereaksi secara efektif, matang, dan memuaskan terhadap diri sendiri dan lingkungannya.